Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jariah Channel yang dirahmati Allah. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pasti dari kita semua di sini punya media sosial kan? Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, atau yang lainnya. Tapi, pernahkah sahabat terpikir bagaimana sebenarnya media sosial ini bisa mempengaruhi otak kita? Yuk, kita bahas sama-sama. Bagaimana media sosial merusak otak manusia dan bagaimana media sosial menurut pandangan Islam. Sekarang, mari kita bahas secara ilmiah dan psikologis bagaimana media sosial bisa merusak otak manusia. Di era digital ini, ternyata media sosial bisa memberi dampak yang cukup serius pada otak kita. Pertama nih, media sosial itu mengganggu sistem dopamin di otak kita. Dopamin itu apa sih? Ini hormon yang bikin kita merasa senang setiap kali dapat like, komen, atau notifikasi. Otak kita melepaskan dopamin. Akibatnya, kita jadi kecanduan. Kayak main game yang pengen terus-terusan naik level. Kedua, media sosial bikin kemampuan fokus kita menurun drastis. Berapa lama teman-teman bisa fokus baca buku tanpa ngecek HP? Susah kan? Ini karena otak kita udah terbiasa dapat stimulus tepat dari medsos. 3. Medsos juga bisa bikin stres dan cemas. Kita jadi kebanyakan mikir, kok story dia bagus banget ya? Kok dia bisa liburan terus? Kok hidup dia sempurna? Hal yang kita lihat itu cuma highlight reel kehidupan orang lain. Keempat, pola tidur kita jadi berantakan. Siapa nih yang suka scroll medsos sampai tengah malam? Cahaya biru dari layar HP itu mengganggu produksi melatonin, hormon yang ngatur tidur kita. Akibatnya, otak jadi kurang istirahat. 5. Media sosial bikin kita suka membandingkan diri sama orang lain. Tercantik, angle foto yang sempurna, caption yang keren. Semua itu bisa bikin kita merasa nggak cukup baik, padahal Allah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. 6. Kita kebanjiran informasi. Setiap hari, ada ribuan konten baru. Kita nggak didesain buat nerima informasi sebanyak ini. Jadinya, kita load. Kayak komputer yang RAM-nya penuh. Yang terakhir, media sosial mengurangi interaksi nyata kita. Padahal dalam Islam, silaturahmi itu sangat dianjurkan. Temu langsung, ngobrol tatap muka, itu jauh lebih bermakna daripada chat online. Terus gimana dong? Bukan berarti kita harus hapus semua akun medsos kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bijak menggunakannya. Ini beberapa tips yang bisa dicoba. Atur waktu penggunaan medsos, misalnya maksimal 2 jam sehari. Gunakan fitur screen time di HP untuk memantau. Hentikan notifikasi yang nggak penting. Kita yang kontrol medsos, bukan medsos yang kontrol kita. Rutinkan digital detox. Misalnya setiap Jumat atau weekend, fokus sama keluarga dan teman-teman. Ikuti konten yang bermanfaat, pilih konten yang menginspirasi dan menambah ilmu, bukan yang bikin down nih. Yang paling penting, ingat bahwa media sosial itu cuma tools, seperti pisau. Bisa jadi berguna atau berbahaya tergantung cara kita menggunakannya. Ingat kata-kata bijak, teknologi itu seperti api, bisa jadi pelayan yang baik, tapi bisa jadi tuan yang kejam. Jadikan media sosial sebagai pelayan kita, bukan tuan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, sekarang kita bahas media sosial dan otak dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran, dan janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dulu, yang melalaikan adalah harta dan anak, tapi sekarang, sebuah notifikasi kecil di smartphone bisa membuat kita menunda salat, melupakan zikir, bahkan mengabaikan Al-Quran. Coba kita renungkan, berapa kali dalam sehari kita membuka media sosial dibandingkan membuka Al-Quran? Berapa menit yang kita habiskan untuk scroll feed dibandingkan waktu kita berzikir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tapi lihat isi timeline kita, gosip selebriti,
drama netizen, candaan yang berlebihan otak yang seharusnya menyerap ilmu bermanfaat malah dipenuhi informasi sampah yang lebih mengkhawatirkan. Media sosial seringkali menjadi jalan masuk konten-konten yang tidak seharusnya kita lihat. Allah memperingatkan, janganlah kamu mendekati zina. Tapi berapa banyak konten tidak pantas yang tanpa sengaja muncul di feed kita. Belum lagi efeknya pada kesehatan mental. Melihat postingan tentang kesuksesan orang lain, liburan mewah, rumah baru, sering membuat kita merasa kurang bersyukur. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan tentang bahaya hasad yang bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Waktu yang terbuang di media sosial juga bukan masalah sepele. Allah menyebut pemboros sebagai saudara setan, berjam-jam scroll tanpa tujuan. Bukankah itu pemborosan waktu yang nyata? Akibatnya, konsentrasi menurun, daya ingat melemah, dan yang paling berbahaya, akal menjadi tumpul. Allah memberikan akal sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi berapa banyak dari kita yang share berita tanpa tabayun, yang komen tanpa berpikir, yang ikut-ikutan viral tanpa memahami konteks? Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus meninggalkan media sosial sepenuhnya? Tentu tidak. Yang kita butuhkan adalah sikap bijak dalam menggunakannya. Pertama, jadikan media sosial sebagai sarana dakwah, share konten-konten bermanfaat, ilmu agama, atau motivasi kebaikan. Kedua, batasi waktu penggunaan, pasang alarm untuk salat. Jangan sampai notifikasi mengalahkan azan. Ketiga, terapkan tabayun sebelum share apapun. Keempat, latih hati untuk selalu bersyukur saat melihat keberhasilan orang lain. Yang terpenting, ingatlah bahwa akal adalah anugerah terindah dari Allah. Jangan biarkan candu dunia maya merusaknya. Gunakan media sosial dengan bijak. Jadikan ia sebagai tangga menuju ridha Allah, bukan jurang yang menjauhkan kita darinya. Sahabat sekalian, media sosial bisa menjadi teman atau racun bagi otak kita. Jika ia membuat kita lalai, maka ia merusak akal, hati, bahkan iman kita. Namun jika kita gunakan untuk dakwah, ilmu, dan kebaikan, maka media sosial bisa menjadi ladang pahala. Mari kendalikan jari dan waktu kita, agar tetap sejalan dengan tujuan hidup, beribadah kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.